Mapolresta Solo jadi target lokasi bom bunuh diri oleh 5 tersangka yang baru saja ditangkap oleh Densus 88. Badan Pengawas Obat minta pertegas sanksi pelaku peredaran obat tradisional ilegal. Obor api merampan yang diterima Kabupaten Pati kemarin kini siap diarak ke Stadion Joyokusumo Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri baru saja menangkap 5 tersangka teroris dengan target pengeboman Mapolresta Solo, Jawa Tengah. 5 tersangka tersebut ditangkap di berbagai wilayah, diantaranya di kota Sukoharjo dan Boyolali. Yang ditangkap tim Densus 88. Mapolresta Solo menggelar konferensi pers terkait penangkapan 5 tersangka teroris yang ditangkap di Sukoharjo dan Boyolali. Dalam kegiatan tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa keseluruhan tersangka ditangkap di berbagai wilayah, yakni di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terkait identitas tersangka, yakni S yang berperan sebagai pimpinan merupakan warga Banyudono, Boyolali. Kemudian T warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, TS warga Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, AG atau AS warga Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dan tersangka R atau UD warga Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Tersangka S ternyata merupakan jaringan terorisme dari Jamaah Ansharut Tauhid atau JAT. Kemudian keempat lainnya terafiliasi menjadi jaringan Asrori Daulah. Mereka disebut berkaitan dengan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Desember 2022 lalu. 5 tersangka yang telah ditangkap dan diamankan oleh Densus 88 ini kaitannya adalah kaitan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Polresta Bandung, Polda Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, pejabat pengelola dan informasi Densus 88 Mabes Polri, Kombes Pol Aswin Siregar, mengatakan berdasarkan keterangan yang diambil dan hasil penyelidikan, target pengeboman tersebut adalah Mapolresta Solo. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap kelima tersangka teroris tersebut. Masih dalam pendalaman karena sekali lagi kami tegaskan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang melakukan pengeboman atau melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Nanti kita akan berkembang lagi pasti dengan proses penyidikan yang berjalan. Dari penangkapan tersebut sejumlah barang bukti juga telah diamankan. Di antaranya panci presto, paku payung, tas ransel, serta alat peledak lainnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia terus melakukan penindakan terhadap peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar. Sanksi pidana yang kurang memberikan efek jera kepada pelaku membuat peredaran obat tradisional ilegal atau mengandung bahan kimia obat masih saja ditemukan di pasaran. Pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar menjadi prioritas Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga 2023, BPOM Republik Indonesia telah menindak sebanyak 2,5 juta pieces obat tradisional ilegal dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 49,5 miliar rupiah. Dari 180 perkara penindakan obat tradisional mengandung PKO dan tanpa izin edar mencapai 132 perkara dan telah mendapat putusan pidana, sementara sisanya masih dalam proses penyidikan.
PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan POM Republik Indonesia menyatakan, upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kasus obat tradisional ilegal juga sudah dilakukan BPOM Republik Indonesia bersama instansi terkait. BPOM menilai masih banyaknya peredaran obat tradisional ilegal ini, lantaran sanksi pidana kurang memberikan efek jera bagi pelaku. 48 perkara atau 26,7% masih dalam proses penyidikan. Mirisnya, putusan pengadilan masih belum berdampak efek jera, karena hukuman maksimal adalah pidana penjara 1 tahun 6 bulan dari 15 tahun, tuntutannya yang sesuai ketentuan, bahkan ada yang hukumannya hanya pidana 1 bulan atau denda 3 juta. Guna memberikan efek jera kepada pelaku produksi dan pengedar obat tradisional ilegal, kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala menyatakan, dibutuhkan koordinasi lintas sektoral untuk menebas peredaran obat tradisional ilegal ini. Diri kita sebagai penyelidik dan penyidik dalam hal ini BP POM dan PPNS-nya, serta kepolisian dan kejaksaan sebagai penuntutnya, untuk memakai kacamata hakim loh. Apa sih yang dibutuhkan oleh hakim? Apa sih yang diharapkan oleh hakim? Sehingga putusannya itu maksimal. Nah, kelihatannya ini yang belum dilakukan. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat meminta masyarakat luas mewaspadai peredaran obat tradisional ilegal dan menggunakan bahan kimia obat. Bahkan peredaran obat tradisional yang diproduksi melalui sarana ilegal oleh produsen obat tradisional mengandung PKO, dan peredaran tersebut tak hanya di tanah air namun juga hingga mancanegara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-78, seorang narapidana teroris yang sekaligus mantan anggota FPI dan terlibat rencana pengeboman pabrik miras menyatakan kesetiaannya pada NKRI dan melakukan penciuman sangsaka merah putih. Wahyudi, narapidana teroris asal Jakarta berusia 57 tahun yang kini menghuni Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Brebes, menyampaikan ikrar sumpahnya untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak hanya itu, mantan anggota organisasi terlarang Front Pembela Islam atau FPI ini juga melakukan penciuman kepada bendera merah putih di hadapan petugas lapas setempat dan tamu undangan yang hadir. Wahyudi mengaku dirinya ditangkap tim Densus 88 usai menjalani sholat Jumat dan pengajian di sebuah masjid. Dirinya mengaku hanya sebagai simpatis FPI dan ditangkap lantaran diajak untuk merencanakan pengeboman pabrik miras. Saya turun sholat Jumat di depan masjid. Di mana? Di Kampung Gudong, Jakarta. Kena hukuman berapa tahun, Pak? Kena hukuman 3 tahun. Pak, terus yang membuat Bapak itu insaf Pak ini, bahwa dia itu sesat itu apa? Memang saya nggak pernah keluar dari NKRI. Ya artinya menyadari bahwa organisasi tersebut ajakan teman itu tidak. Memang benar. sebelumnya saya sudah ngasih arahan ke teman-teman dan teman-teman nggak peduli. Kalapas kelas 2B Brebes Isnawan mengatakan bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman 2 tahun dari vonis 3 tahun penjara. Momen ikrar dan mencium bendera merah putih tersebut adalah sebuah kebanggaan lantaran pembinaan yang dilakukan telah berhasil. Supaya mendapatkan hak-haknya antara lain remisi atau PP atau CMP atau JP. Namun demikian, hari ini kita bisa melihat hari ini sudah ikrar. Artinya persyaratan itu sudah terpenuhi sebagai bentuk kerjasama dengan BNPT dari radikalisasi. Jadi kita semua melaksanakan ini supaya mendapatkan tahapan selanjutnya. Pihaknya juga mengungkapkan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk pembebasan bersyarat, salah satunya yakni harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Mode
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Palang Merah Indonesia Kabupaten Tegal distribusikan air bersih untuk warga yang kesulitan air bersih akibat kekeringan. Memasuki bulan Agustus ini, 3 kecamatan di Kabupaten Tegal mengalami kekeringan dan warga kesulitan air bersih. Hingga kini PMI Kabupaten Tegal telah mendistribusikan sebanyak 38 tangki atau 228.000 liter air bersih. Inilah Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, salah satu desa di Kabupaten Tegal yang mengalami kekeringan hingga warganya kesulitan mendapatkan air bersih. Warga yang sejak pagi menunggu dropping air bersih pun langsung menyerbu mobil tangki PMI yang mengangkut air bersih. Seperti di desa-desa lain yang mengalami kekeringan, warga desa Harjasari mengaku kesulitan air bersih ini terjadi sejak 3 bulan terakhir atau sejak tidak turun hujan di daerah tersebut. Akibat kekeringan ini banyak sumur warga yang surut airnya dan rasa air menjadi asin. Bahkan kondisi sumur ada yang sudah kering. Dengan adanya distribusi air bersih dari PMI Kabupaten Tegal, warga mengaku sangat terbantu dan tidak harus membeli air bersih seharga Rp3.000 per galon yang dalam seminggu bisa membutuhkan hingga 6 galon per rumah. Saat ini udah 3 bulan. 3 bulan tidak bisa dapatkan air bersih. Iya. Nah, kalau ibu tidak ada bantuan seperti ini, air bersih dapat dari mana? Beli. Iya, berapa per galon? Per ininya. Trigennya 3.000. 3.000. Artinya masing-masing ada 3.000, ada yang 4.000. Tapi kok yang Mbak? Putus dengan ada bantuan seperti ini, menurut ibu gimana, Bu? Ya, menurut saya Membantu gitu? iya, membantu, sangat membantu. Diakui oleh pihak Pemdas Harjasari, kekeringan tahun ini memang tak separah seperti pada tahun 2018 lalu. Namun dampak dari kekeringan ini tetap dirasa warga lantaran sumber air berkurang. Hujan, Harjasari memang kurang air bersih. Ya sudah lama lah. Sejak enggak hujan, jadi memang masyarakat Harjasari membutuhkan air bersih. Benar-benar dari RW 1 sampai RW 7. Desa Harjasari. Untuk tahun ini apakah cukup parah Pak dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya sekarang kan belum parah. Yang parah tahun 1918 memang luar biasa karena Panci Mas belum ada. Ya sekarang ada Panci Mas dari RW 3 memang berkurang. Tapi sekarang memang membutuhkan karena hujan. Data di PMI Kabupaten Tegal menyebut memasuki bulan Agustus 2023 ini, ada 3 kecamatan di Kabupaten Tegal yang mengalami kekeringan dan warga kesulitan air bersih. Hingga kini PMI Kabupaten Tegal telah mendistribusikan sebanyak 38 tangki atau sekira 228.000 liter air bersih ke 7 desa yang mengalami kesulitan air bersih. Jadi memang Palang Merah Indonesia Kabupaten Tegal setiap tahun mengalokasikan program atau dana untuk bantuan yang daerah-daerah rawan air bersih. Yang tahun ini pun di 2023 memang PMI sudah mulai berjalan mendropping atau membantu air bersih kepada masyarakat yang memang petanya memang daerah-daerah yang
sulit air bersih. Sementara ini yang kami jangkau 3 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Jatinegara, kemudian Kecamatan Warurejo, kemudian yang ketiga Kecamatan Surodadi. Rinciannya adalah Kecamatan Jatinegara sudah 4 desa, Kecamatan Surodadi 2 desa, dan Kecamatan Warurejo 1 desa, 7 desa. Yang sudah kami gelontorkan adalah, kalau kita apalnya liter, sekitar 228.000 liter. Itu sama dengan 38 tangki air. Ya, sementara seperti itu. Dan masih akan terus berlanjut. Mudah-mudahan kemarau ini, kekeringan ini tidak terlalu lama, sehingga masyarakat bisa menikmati dari alam air bersih, meringankan kami juga membantu air bersih. Sementara itu, PMI Kabupaten Tegal mengalami kendala kurangnya armada tangki air untuk mendistribusikan ke desa-desa yang rawan kekurangan air bersih. Sehingga diharapkan adanya bantuan dari pihak manapun untuk pengadaan armada tangki air bersih. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Jadi Kota Pati ke-700, siang tadi resmi dibuka pameran pasar UMKM yang merupakan bagian dari Festival Giri Samudra. Bertempat di halaman kantor Sekretariat Kabupaten Pati yang diikuti 40 stand dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati. "700 tahun peringatan Hari Jadi Bumi Minatani", pemerintah Kabupaten Pati menggelar rangkaian acara bertajuk Festival Giri Samudra, salah satunya pameran pasar UMKM. Pameran ini resmi dibuka pada Sabtu 5 Agustus 2023 siang tadi dan akan berlangsung hingga 8 Agustus 2023 mendatang. Terdapat total 40 UMKM mewarnai halaman kantor Sekretariat Kabupaten Pati, di mana UMKM ini berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati. Produk yang dijajakan pun beragam, dari kuliner khas daerah, kain batik, kerajinan tangan, olahan produk dari ikan, dan masih banyak lagi. Momen ini pun turut dibuka oleh penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro secara simbolis dengan pemotongan pita. Jelang perayaan Hari Jadi Pati ke-700 ini, pihaknya berharap para UMKM dapat tumbuh dan bangkit bersama. Mengenalkan produk UMKM yang tentunya di Pati ini sangat luar biasa. Banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pati ini secara baik. Dan tentunya kita juga sangat berharap dengan adanya pameran ini nanti UMKM yang ada di Kabupaten Pati akan semakin dapat dilihat oleh masyarakat secara luas, baik itu di internal di Kabupaten Pati maupun masyarakat yang saat ini para atlet mengikuti porprov yang ada di Kabupaten Pati. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Winarto, berharap nantinya pameran ini dapat memperkuat kebudayaan serta meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Apalagi produk-produk yang disajikan merupakan produk yang khas dari berbagai wilayah di Kecamatan Kabupaten Pati. Bahwa pasca pandemi COVID, kita harus bersiap-siap untuk bergerak lebih baik, lebih maju, sehingga penguatan ekonomi harus menjadi prioritas, sehingga ekonomi di Kabupaten Pati melalui kegiatan ini dapat menjadikan dorongan, dapat menjadikan inspirasi, sehingga Kabupaten Pati bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pihaknya pun menambahkan melalui pameran ini diharapkan dapat menjawab tantangan pasca pandemi, bahwa jajaran UMKM dapat tetap hidup dan tumbuh serta bergerak lebih maju dan berimbas pada naiknya ekonomi masyarakat Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari,
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, obor api Merapen telah tiba di Kabupaten Pati Jumat 5 Agustus kemarin dan diterima langsung oleh penjabat Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro. Setelah menginap di pendopo Kabupaten Pati semalam, obor api abadi ini pada malam nanti akan diarah ke Stadion Joyokusumo Pati. Inilah pawai obor api Merapen yang pada Jumat 4 Agustus 2023 sore kemarin telah tiba di Kabupaten Pati. Rombongan pertama menerima estafet dari Kabupaten Jepara di Desa Mojo, Kecamatan Jeluwa. Sementara rombongan kedua menerima estafet dari Kabupaten Rembang di Desa Gajah Kumpul, Kecamatan Batangan. Api ini pun diterima langsung oleh penjabat Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro dan disemayamkan semalam di pendopo Kabupaten Pati. Dan barulah malam nanti akan dinyalakan di Stadion Joyokusumo Pati pada momen opening seremoni Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 tahun 2023. Penjabat Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro menuturkan api abadi ini sebagai simbol api semangat para atlet yang akan bertanding. Meski beberapa cabang olahraga telah dimulai seperti cabang olahraga senam, sepatu roda, dan tarung derajat. Karena kemarin waktu pengambilan juga pawainya dibagi menjadi dua. Yang satu lewat Blora, terus Rembang, baru masuk ke Pati. Yang satu lagi muter ke arah mana? Ke arah barat, kemudian sampai ke Jepara, baru masuk ke sini. Dan dua-duanya saat ini disemayamkan di pendopo Kabupaten Pati. Ada yang satu yang berada di dalam teko kecil itu api abadi. Dan dua-duanya itu di sana api abadi, terus kemudian yang ini api di obor nanti kita matikan. Karena memang apinya nanti pada saat besok kita mau bawa ke Stadion Joyo, nanti hidupkan lagi pakai api yang kecil. Nah tentunya apa yang menjadi makna dari tentunya api ini adalah merupakan suatu simbol bahwa nanti besok ini akan kita nyalakan di velodrome yang berada di velodrome yang berada di Stadion Joyokusumo. Itu sebagai simbol dari dimulainya Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang ke-16. Jadi harapannya nanti itu menjadi suatu pemicu semangat bagi para atlet yang akan bertanding. Pihaknya berharap para atlet Porprov dapat melesat melampaui diri dan menjunjung tinggi sportivitas agar dapat menjadi atlet yang menggapai prestasi terbaik dalam kompetisi Porprov ke-16 ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Lapangan voli pantai yang berada di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang resmi dibuka dibarengi dengan pembukaan voli pantai Porprov 2023. Lapangan tersebut sekaligus menjadi venue unggulan Kabupaten Rembang, baik dari kualitas pasirnya maupun view pantai Dasun sendiri. Acara selanjutnya dari Tari Basmo. Acara pembukaan voli pantai ini cukup unik lantaran menggunakan adat Desa Dasun, yaitu dengan simbol tumpeng pesisiran. Terlihat sama seperti tumpeng pada umumnya, namun tumpeng pesisiran ini hanya menggunakan ikan laut serta ikan tambak, sesuai dengan mata pencarian mayoritas warga Dasun. Sujarwo selaku Kepala Desa Dasun mengungkapkan, bahwasannya dari beberapa pantai di Rembang ini sudah dijadikan tempat wisata. Barulah kali ini pantai di wilayahnya digunakan sebagai sarana olahraga venue voli pantai. Pihaknya juga berharap dengan menggunakan simbol tumpeng pesisiran, sekaligus dapat melestarikan budaya daerah setempat. Bola voli pantai, insya Allah 2024 akan kami bangunkan trek sepatu roda, jogging gitu. Itu memang untuk olahraga. Siapnya. Satu-satunya kebudayaan ini semakin surut, semakin hilang, bahkan tertindas dengan budaya luar ya. Seperti tumpeng ini kan dari nenek moyang. Sementara itu Kapolres Rembang AKBP Suryadi yang juga menjabat sebagai Ketua PBVSI ini berharap gelaran Porprov cabang olahraga voli pantai nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesiapan lapangan
Ketua KONI Kabupaten Rembang selalu koordinasi dengan Ketua PPVSI. Kemudian dalam acara ini kontingen Kabupaten Rembang untuk mengambil tumpeng yang telah disediakan panitia di depan panggung. Kolaborasi yang baik dari awal perencanaan, kemudian ini menginjak ke pelaksanaan untuk besok. Dan yang pertama, semoga sampai akhir karena kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk target berapa, Nang? Target 1 emas 2 perak untuk Kabupaten Rembang. Dalam hal ini pihaknya juga optimis pada cabur voli pantai ini nantinya dapat membawa 1 emas serta 2 perak untuk Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pertama kali ikut serta dalam cabur Muay Thai dalam gelaran Porprov Jawa Tengah 2023, Kabupaten Rembang untuk sementara berhasil menyabet 5 perunggu dan harus takluk di babak semifinal. Kabupaten Rembang saat ini berhasil mengantongi 5 perunggu dari cabang olahraga Muay Thai dalam gelaran Porprov Jateng 2023. Kelima perunggu tersebut adalah hasil kerja keras dari 14 atlet yang mewakili cabur Muay Thai Rembang. Meskipun demikian, Musyafa selaku Ketua Pengcap Muay Thai Rembang masih optimis menambah medali di Waikru Putri yang masih belum dipertandingkan. Pihaknya menyebut kesempatan mendapatkan emas di cabang Muay Thai pun masih terbuka. Dengan kerja keras, doa dan keyakinan, ia yakin hal tersebut dapat terjadi. Selain menargetkan medali, pihaknya juga mewanti-wanti kepada para atlet untuk saling menjaga sportivitas, meskipun mereka bertarung di atas ring. Karena di babak semifinal mereka harus menelan kekalahan, karena memang petarung-petarung yang menjadi lawannya ini juga petarung yang memiliki jam terbang tinggi, sementara atlet Kabupaten Rembang baru pertama kali ini naik ring, jadi mereka baru mencari jam terbang istilahnya. Sementara kita masih menunggu pengumuman dari nomor baik kru putra maupun putri. Kalau nanti kita mendapatkan medali emas, ya mudah-mudahan saja 1 medali emas bisa kita raih. Sementara untuk yang baik kru putra kita juga masih menunggu, karena nanti pengumuman baik kru diadakan di akhir kegiatan ini sampai nanti malam mungkin ya. Yang jelas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov kali ini, Kabupaten Rembang, cabur Muay Thai, tidak ada satupun pemain yang berasal dari luar daerah yang sengaja kita rembangkan KTP-nya. Jadi murni 100% merupakan atlet asli Kabupaten Rembang sendiri. Dalam hal ini pihaknya juga menegaskan bahwasannya semua atlet Muay Thai Rembang murni berasal dari putra-putri Rembang. Bahkan ada pula yang berasal dari pelosok desa yang ada di Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.